Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kenikmatannya sehingga kita dapat bertemu di kultum pada pagi hari ini. Yang kedua, tak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Izinkan saya membawakan kultum singkat pada pagi hari ini yang berjudul Tujuan Hidup. Teman sekalian, seseorang yang ketika keluar dari rumah, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan lebih jauh dari impian yang diinginkannya. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat dan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sangat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup di dunia. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita sebenarnya untuk kita menghambakan diri pada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah," yang artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia ini tanpa tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu saja tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan yang hidupnya makan, minum, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semua. Allah menciptakan manusia dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dan Allah menciptakan kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Allah memberitahukan kepada manusia tujuan menciptakan kita, Allah pun memberikan kita rambu-rambu, memberikan aturan kepada kita dengan apa kita beribadah kepada Allah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahumullah berkata yang artinya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di dunia ini. Bahkan Allah mengutus kepada kita tentang Rasul, yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisih Rasul, maka dia akan mendapatkan neraka. Inilah suatu hal yang sangat urgen untuk kita ketahui. Tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama melangkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak Rasulullah SAW dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Demikian sedikit banyak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.